Udah lama banget gue gak buat konten kayak gini. Di video kali ini gue bakal bahas buat segmen layar ternyaman ini versi gue ya. Beberapa HP yang memang udah pernah gue bahas dan gue review. Dan ya kita mulai dari budgetnya itu sekitar 4 juta, 3 juta sampai di bawah 1 juta atau ya 700-800 ribu. Ya around that lah, sekitar segitu rekomendasi yang bakal gue kasih lihat di video ini. Yang pertama di budget 3 juta ke 4 juta kalau lu mau layar nyaman ya lu bisa ambil dari handphone kasta sangarnya Poco yang kelas 3-4 juta. Tapi di sini gue spill satu contoh yaitu Poco F5. Handphone ini layarnya mantap banget pakai banget. Even gue lebih suka layar ini loh dibandingkan layar yang ada di iPhone 14 Pro dan iPhone 15 Pro gue. Ya terkesan bakal dibully sih gue. Tapi in fact-nya begitu boy. Berbicara lapangannya seperti itu. Meskipun nilai nitsnya agak sedikit di bawah under iPhone gen-gen terbaru ke iPhone 15 Pro gua, cuman dari sisi kenyamanan ketika dipakai buat daily, ini layarnya udah paling one of the best menurut gua. Memanjakan mata, colornya enak, ya there's nothing problem sama layar ini. Berbulan-bulan dipakai nggak ada kayak ghost touch atau apapun itu, makanya gua masukin ke wishlist. Dan kalau lo lihat ini tuningan warnanya kalau kita ke background putih itu benar-benar kayak kasta flagship Android pada umumnya, yang dimana kalau Android yang harga 3 juta kalau lo beli baru 4 juta itu nggak semua layar AMOLED tuh kayak gini ya, warnanya itu kayak kadang tuh agak sedikit memerah-merah gitu. Ngerti gak sih lo maksud gue? Ini kita ngomongin soal device baru ya, HP baru ya, beli dari baru ya, belum diganti-ganti ya sama sekali masalah layarnya. Cuman si Poco ini tuh langsung enak gitu. Lu gak perlu harus setting ke tema ini, tema itu, mode ini, mode itu, layarnya itu standar aja udah senyaman ini. Next yang kedua, rekomendasi yang kedua menurut gue kalau lu mau HP layaran nyaman di mata, ya lu bisa ambil mantan flagship dari Samsung. Dengan PR sedemikian rupa kayak mungkin ya lu bakal ada dapat shadow dan lain-lain. Tapi ngomongin soal kenyamanan ini sama sekali tiada tara juga ya. Ini di budget kasta 2 jutaan, 2 juta 3 juta. Kalau tadi yang pertama 3 juta 4 juta, ini 2 juta ke 3 juta. Nah kenapa gue bilang nyaman? Karena kalau kita bandingkan meskipun ada embel-embel AMOLED, again and again, kalau lu bandingkan dengan Android yang harganya sama dengan HP ini, si Samsung Note 20 ini, itu gak bakal senyaman Samsung Note 20 ini boy. Nyamannya itu bukan masalah sensitivitas ya, cuman warna yang dihasilkan ketika lu nonton video, sensitivitas, nah itu tuh semua jadi satu tuh. Nah itu yang gue rasain, ini kayak nggak bisa disandingkan dengan HP 2 juta baru ya. HP baru 2 juta 3 juta lewat sama ini. Gue udah pernah bandingin ya, mungkin buat lu yang jarang nonton video di channel ini mungkin agak bandingin sama apa. Let's say gue bilang ya, gue coba bandingin sama Vivo V40 Lite yang harga 3 juta baru, dibandingkan dengan mantan flagship yang harganya sama 2 juta 3 juta juga, lebih enak ini layarnya. Karena awal rilis handphone ini harganya 14 juta ya. Jadi ya memang dari bawaan oroknya handphone ini build materialnya semuanya itu udah kasta yang top level pada masanya. Ya sampai sekarang masih berasa lah. Nah kalau buat sensitivitas nggak ada problem sama HP ini, meskipun umurnya kalau nggak salah nih tahun 2021, 2019, lupa gue. Intinya HP ini umurnya udah sekitar 4 tahun kalau nggak salah. Nah biasanya HP umur 4 tahun itu ada aja tuh yang diganti. Tapi handphone ini cuman minusan di shadow aja. Gila sih, Nabi salut. Next, yang ketiga, layar ternyaman menurut gua versi budget 1 juta ke 2 juta. Tadi 2 juta ke 3 juta, kali ini 1 juta ke 2 juta. Itu lu bisa ambil kayak contohnya Poco X3 biasa atau Poco X3 Pro. Nah, ini layarnya masih IPS. Memang di kasta ini tuh lu bisa dapetin layar AMOLED ya di harga 1 juta 2 juta. Lu nggak perlu bilang ke gua, Bang. Ya boy, ya santuy. Tapi di sini yang lu dapat adalah lu bukan dapat yang 60 Hz layarnya. Lu udah di atas 60 Hz layarnya. Dan layar yang masih IPS ini entah kenapa enak pol. Ini berasa kayak pakai layar IPS yang ada di iPhone XR atau iPhone 11 ya. Meskipun grade-nya masih agak di bawah sedikit ya. Cuman kalau kita lihat dari dekat nih, gue kasih set. Nah, lu bisa lihat sendiri warnanya itu hidup sekali. Ini udah versi upgrade dari produk Poco yang murah yang kayak M3 Pro atau M3 Pro 5G. Nah ini Poco X3 Pro ini the next levelnya menurut gue. Sedikit lebih nyaman. Dan gue udah pernah singgung juga tingkat needs-nya jauh lebih tinggi dibandingkan produk Poco sebelumnya. Poco X3 Pro sadis layarnya. Next, yang keempat, yang seterusnya lah, gue lupa udah urutan berapa. Kalau mau layar nyaman di harga ratusan ribu sampai 1 jutaan ya, masih tim Android, nanti gue bakal spill tim iPhone.
Lu bisa ambil kayak gen-gen A30, Samsung Galaxy A30, A50, tapi gue prefer ngerekomendasiin ke kalian ambil aja kalau mau layar nyaman minimal A50 atau A50s. Untuk Samsung Galaxy A50 sendiri itu kalau buat dipakai daily buat HP kedua tuh nyaman banget ya. Apalagi kalau lu dapat yang layar ori. Nah, layar ori ini tuh bukan sembarang AMOLED-AMOLEDan ya. Ini ada embel-embel Super AMOLED. Yang dimana kalau layar ini tuh dipakai buat nonton video enak nampol, jos ya. Kalau dipakai buat main game, lu harus sadar diri dengan chipset dari HP ini ya. Budget 1 jutaan boy masalahnya. The problem is HP ini performanya sangat low. Tapi buat dipakai daily, buat WhatsApp, scrolling TikTok, baterainya lumayan gede. Menurut gua enough lah, sesuai lah dengan harganya. Dan handphone ini kayak kasa-kasa Samsung Galaxy A50 atau A50s itu layarnya bener-bener kalau lu lihat dari dekat itu warnanya nimbul banget. Jadi ketika lu pakai buat baca, buat nonton video, ya kayak scrolling daily pada umumnya itu lebih nampol. Lebih nampol daripada produk HP lain yang lebih mahal. Contoh kayak Redmi Note 11, Redmi Note 12 itu lebih mahal tuh. Meskipun layarnya sama-sama menggunakan AMOLED ya, HP kayak Redmi ini yang dimana gue suka desainnya sih. Cuman kalau ngomongin layar ya meskipun ada embel-embel AMOLED, lo bisa lihat sendiri lah di dalam video ini. Warnanya tuh kayak kurang nimbul boy ya. Gue kasih lihat lagi deh dari dekat, lo bisa lihat sendiri lah. Warnanya tuh kayak something wrong with gitu. Something bener-bener kayak sesuatu yang aneh gitu. Kalau dibandingkan sama si Samsung ya, Samsung Galaxy A50 series. Itu kayak there's another level gitu ya. Meskipun ada embel-embel AMOLED gitu kayak gue entah kenapa mata gue ini lebih klop sama produk Samsung yang AMOLED. Kita balik lagi ke Samsung dan lu bisa lihat sendiri karena layar enak kalau kita pakai buat mode kamera itu nyaman banget. Jadi kayak ya udahlah, kayak lu budget 1 jutaan yang proper bener-bener nyaman, gue bisa ngerekomendasiin seri-seri Samsung yang udah AMOLED. Salah satunya yang menurut gue paling OP ya, si Samsung Galaxy A50 series. Next, dari kubu iPhone, dari kubu Apple, kalau buat budget 1 juta ratusan ribu, lu bisa ambil iPhone yang tuir. Itu memang mereka tuh nggak ada embel-embel OLED ya, cuman IPS-nya di sini kan ada titel-titel Retina display kan. Nah itu perbedaan dengan Android biasa, itu tuh meskipun masih IPS, warnanya tuh lebih nimbul dibandingkan Android yang memang harganya misalnya lu beli HP Android baru harga 1 jutaan, lu beli iPhone second tua tuir zaman dinosaurus harga 1 jutaan. Kalau lu dapat layarnya masih ori, itu layarnya lebih nyaman karena mantan flagship. Nah, di budget-budget yang murah ini menurut gua iPhone tuh banyak layarnya yang oke. Memang di bagian sudut-sudutnya udah menguning. Tapi untuk kasta ini nggak semua orang suka ya. Gua bisa sebut iPhone 7 layarnya enak, iPhone 8 layarnya enak, iPhone SE 2016 layarnya enak. Ketiga handphone yang gue sebutin tadi, iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE gen pertama, itu layarnya enak nampol kalau masih ori. Cuman permasalahannya nggak semua orang udah nyaman pakai HP itu karena masalah performa dan baterainya.